Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7. Nama saya Nurleni Septika dari SD Negeri 21 Palembang. Saya Risti Apranita dari SD Negeri 29 Palembang. Saya Fadlin Hadini dari SD Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nurleni Septika. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pengamat atau observer. Pada kali ini Bu Fadlin berperan sebagai coach dan Ibu Risti berperan sebagai coachee. Baiklah Bu Fadlin, sebelum melakukan coaching, ada beberapa informasi atau pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Fadlin. Bagaimana kabarnya Bu Fadlin hari ini? Alhamdulillah, baik Ibu Nurleni. Bagaimana dengan Ibu sendiri? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Bu ya. Oke, baiklah Bu. Sebelum memulai coaching, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bu Fadlin tonjolkan pada saat pelaksanaan coaching pada kali ini? Untuk pelaksanaan coaching kali ini, Bu, saya ingin menonjolkan kompetensi mendengarkan secara aktif, Ibu. Oke, baiklah. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Fadlin ingin menonjolkan kompetensi mendengarkan secara aktif kepada coachingnya ya Bu ya. Baiklah. Nah, menurut Ibu Fadlin, indikator keberhasilan apa dari tujuan pengembangan tersebut? Baik, menurut saya indikator untuk pertemuan kali ini yaitu ketika coachee dapat menggali potensi dirinya sendiri sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang disampaikan pada hari ini, Bu. Oke, baiklah. Luar biasa Bu Fadlin. Saya yakin Bu Fadlin pasti bisa. Tetap semangat Bu Fadlin. Saya persilahkan Bu Fadlin. Terima kasih Bu Nurleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Risti. Waalaikumsalam Fadlin. Alhamdulillah. Bu Risti apa kabar hari ini? Gimana ya Bu, agak galau ini Bu. Gimana? Gimana kabar anak-anak di kelas? Kalau di kelas sih ya begitulah Bu ya, kemarin kan habis UTS, jadi ya ngelihat nilai-nilainya ya Masya Allah. Agak-agak bagus, ada yang jelek ya, seperti itulah. Baik. Ngomong-ngomong nih Bu Risti, apa ya tujuan pertemuan kita untuk kali ini? Iya, yang pertama saya ucapkan makasih nih Bu, mau video callan sama saya ini Bu. Apa ya, tujuan saya sih ingin sharing sih sebenarnya Bu, sharing masalah diri sendiri nih Bu. Baik, jadi ceritanya Bu Risti mau sharing ya tentang dirinya sendiri. Benar. Nah, kira-kira nih apa yang ingin Ibu capai dari obrolan kita hari ini, Bu Risti? Saya harap saya menemukan solusi dari kegalauan saya ini, Bu. Baik, boleh diceritakan, Bu Risti, galaunya seperti apa, seperti itu? Ya, ini kan setelah PTS ini kan apa ya, Bu ya? Mungkin pertama-tama sih karena saya ini menjabat banyak tugas di sekolah, jadi saya tuh ngerasa ngajar tuh agak kurang gitu Bu, jadi kayak anak-anak itu kayak kurang apa ya, akan kehadiran saya di kelas, saya lebih fokus ke pekerjaan yang ada di kantor gitu Bu. Baik, berarti Bu Risti menghadapi banyak kegiatan Bu ya, di satu kesempatan yang sama seperti itu. Jadi menurut Ibu Risti, kesempatan apa atau peluang apa ya yang bisa Ibu ambil dengan
keadaan yang sedang Ibu hadapi seperti itu? Kalau sekarang saya ini Bu, menuliskan apa-apa yang harus saya kerjakan. Kalau bisa dikerjakan di rumah atau nggak ganggu di jam ngajar, ya saya ini Bu. Saya baru nyatet-nyatet aja ini Bu untuk membagi tugas ngajar dan tugas di kantor gitu Bu. Wah, baik sekali tuh Bu Risti. Jadi Bu Risti mencoba menuliskan pekerjaan yang harus diselesaikan, lalu berusaha mengerjakan sesuatu yang bisa dikerjakan di waktu-waktu senggang seperti Bu Risti itu ya Bu Nah, Risti iya ya. itu benar Bu. Oke, lalu menurut Ibu nih, apa ya hambatannya ketika Ibu berusaha menerapkan hal tersebut seperti itu? Hambatannya saya tuh kadangan stres sendiri gitu Bu. Walaupun udah ditulis tapi kayak aduh gimana ini ya melaksanakannya, kayak udah ketakutan sendiri kayak gitu Bu. Jadi aduh Nah, nggak tahu ini mau gimana lah ya. jadi ada perasaan khawatir seperti itu Heeh. Bu ya. Iya. Nah, lalu Bu, dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira ya keadaan Ibu untuk mencapai tujuan Ibu tuh kira-kira di nomor berapa lah? Berapa ya Bu? Mungkin masih 6 atau 7 gitu Bu. Baik. Ya, 6 atau 7 itu sudah baik, Bu, ya. Oh iya Sedikit ya. lagi gitu. Iya, begitu. Sedikit lagi kita bisa sama-sama. Jadi menurut Ibu Risti, Ibu menghadapi pekerjaan yang banyak. Lalu Ibu sadar betul bahwa hal tersebut bisa Ibu eh, kelola dengan menuliskan kegiatan yang harus Ibu kerjakan. Lalu Ibu juga menyempatkan untuk melakukan pekerjaan di luar waktu yang seharusnya. Jadi mungkin pada waktu istirahat, Ibu Ya benar itu selesaikan. Bu. Seperti itu. Nah, kemungkinan terus kata Ibu tadi, hambatannya itu dari diri Ibu sendiri, ada perasaan Iya. khawatir, seperti Heeh. itu. Iya, coba kira-kira nih, ada nggak yang bisa Ibu lakukan, Bu ya, untuk menenangkan perasaan Ibu, untuk mengatasi kekhawatiran Ibu kira-kira? Boleh Apa ya? diceritain ke saya, Bu? Ah, bisa jadi ini Bu, apa yang kita lagi habis lokakarya kemarin apa ya? Yang terakhir, lokakarya terakhir. Oh, mungkin bisa saya terapkan mindfulness itu kali Bu ya. Bisa nggak itu ya? Ah, coba mindfulness, Bu ya. Iya, boleh diceritain saya gimana caranya, Bu? Mungkin saya harus pas jam istirahat mungkin sebelum mengerjakan semua-semuanya, saya harus menenangkan diri dengan mendengarkan musik-musik kali ya. Ya paling nggak yang berapa menit gitu kali ya, atau enggak make yang stop itu mungkin itu yang paling sederhana kali Bu ya. Bisa itu. Kayaknya itu. Baik, Kayaknya saya akan menerapkan mm, itu sih. baik, Bu. Jadi rencana Ibu untuk tadi apa bisa mengelola manajemen tadi dengan salah satunya dengan menerapkan mindfulness, Bu ya, Iya. atau stop gitu. Mindfulness salah satunya dengan menerapkan stop. Lalu bagaimana nih Bu jangka waktunya? Kira-kira menurut Ibu bisa berhasil untuk mengelola manajemennya tadi kira-kira dalam waktu berapa lama seperti itu Bu? Mungkin berapa ya? Mungkin menerapkan stopnya mungkin 5 menit aja kali Bu ya. Kali aja bisa. Mungkin saya terapkan ya kalau bisa pas lagi banyak tugas kayak gitu saya terapkan 5 menit stop langsung kerjaan lagi mungkin itu Bu. Mungkin bisa berhasil itu. Oke, jadi menurut Ibu dengan Ibu menerapkan teknik stop ketika Ibu sedang mungkin agak penat seperti itu Bu ya, akan membantu Ibu kembali bekerja dengan maksimal seperti itu. Iya itu Bu. Gimana lalu selain itu Bu, apakah ada rencana lain selain menerapkan mindfulness, membuat skala prioritas,
Apakah ada hal yang lain yang mau Ibu tambahkan? Mungkin kalau misalnya yang apa ya, mungkin kalau misalnya terlalu banyak, ya salah satunya sih di sekolah itu emang gurunya sedikit Bu, jadi kayaknya udah dibagi-bagi sih. Tapi kayaknya sepertinya saya yang paling banyak itu Bu. Jadi mungkin saya akan ke atasan juga sih, minta kurangin apa pekerjaan saya dibagi dengan yang lain, mungkin kayak gitu sih Bu. Itu salah satunya, pengennya. Jadi salah satu cara juga bernegosiasi, Bu, Iya, ya. iya benar-benar itu Iya, benar itu Bu. gitu. Lalu Bu, menurut Ibu nih, siapa orang yang sangat bisa membantu Ibu dalam mencapai komitmen kita ini, Bu? Yang pasti kepala sekolah itu Bu, pasti itu. Terus diri saya sendiri dan ada satu teman sejawat yang emang support banget. Jadi mungkin itu orang yang akan membantu saya itu Bu. Baik, jadi menurut Ibu Risti, pihak-pihak atau orang yang berperan penting dalam keberlangsungan target kita ini, yaitu kepala sekolah, ada rekan sejawat juga, dan Iya, tentu diri Ibu Risti sendiri iya benar. untuk berkomitmen ya, Iya. mencapai tujuan kita seperti itu. Lalu ke depannya nih, apa langkah yang mau Ibu Risti lakukan agar lebih baik lagi menjalankan pekerjaannya seperti itu. Dari yang sudah kita bahas tadi, Bu, ya. Ya, mungkin yang pertama ya saya tetap akan menuliskan, membagikan mana pekerjaan yang tupoksi saya sebagai guru dan mana yang membantu pekerjaan di kantor gitu, Bu. Terus yang kedua, mungkin saya di rumah udah menyiapkan media pembelajaran gitu, Bu. Jadi pas di sekolah kan nggak terlalu ini kan, emang udah dari jauh-jauh hari gitu saya akan menerapkan apa menyiapkannya dari rumah, terus beberapa pekerjaan juga saya selesaikan pas jam pulang sekolah. Itu kan anak-anak kan udah pulang jam 12-an gitu Bu ya, kan masih ada 2 jam di sekolah dan saya akan menyelesaikannya di situ. Jadi biar hati juga tenang dan saya juga nggak terlalu stres gitu Bu. Mungkin itu sih. Yang pasti itu Bu, teknik-teknik stopnya tadi harus digunakan itu. Ya benar-benar itu. Baik, saya senang sekali Bu Risti mendengar langkah-langkah yang akan Bu Risti lakukan. Tentu pasti mungkin ke depannya ada hambatan atau ada tantangan, tapi saya yakin Bu Risti bisa berkomitmen dengan baik menjaga rencana kita tadi agar ke depannya proses pembelajaran maupun pengelolaan pekerjaan selain guru juga ada tugas tambahan bisa kita laksanakan dengan lancar semuanya seperti itu. Lega ini Bu. Alhamdulillah. Ini rencana selanjutnya nih, kapan kita bisa ngobrol lagi nih Bu Risti untuk melihat bagaimana nih perkembangan kita nih ke depannya. Mungkin nanti 1 minggu kan ini libur Bu ya, puasa. Mungkin hari Senin saya akan menerapkannya. Mungkin seminggu lagi ke depan kita bisa video call dan saya akan menceritakan apa yang sudah saya lakukan gitu Bu Fadlin. Oke, baik. Terima kasih banyak. Saya yang makasih Bu. Sudah membuka pikiran saya. Alhamdulillah. Semoga nanti 1 minggu lagi kita bisa ngobrol lagi dengan kabar yang menggembirakan ya Bu Risti ya. Insya Allah pasti itu pasti. Aduh, makasih banget ini Bu Fadlin sudah mau mendengarkan curahan hati saya dan bisa membuka pikiran saya ini. Terima kasih ya Bu Fadlin sudah meluangkan waktunya Bu. Oke. Sama-sama Ibu Risti, sampai jumpa 1 minggu lagi ya Bu. Iya, baiklah Bu Fadlin. Terima kasih ya. Mungkin sinyal di sini nih Bu, jadi saya ucapkan terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fadlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Fadlin dan Ibu Risti yang sudah berperan sebagai coach dan coachee dari hasil pengamatan saya tadi. Alhamdulillah
kompetensi yang ingin dimunculkan oleh Bu Fadlin itu sudah terlihat, yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif. Bu Fadlin telah memberikan peran terbaiknya dalam meningkatkan kompetensi mendengarkan aktif terhadap coaching. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi Bu Fadlin yang ingin saya tanyakan. Nah, menurut Ibu Fadlin, apakah keinginan atau tujuan pelaksanaan coaching ini sudah tercapai pada saat pelaksanaan tadi? Yang diinginkan sama coach tadi, apakah sudah tercapai menurut Ibu Fadlin? Baik, terima kasih Ibu Nurleni atas pertanyaan dan kesempatannya. Menurut saya, untuk proses coaching kali ini sudah tercapai Bu ya. Dari awal Kak saya memandu pertanyaan apakah tujuan dari pertemuan kali ini, dan Bu Risti menyatakan bahwa ingin didengarkan keluh kesahnya seperti itu. Jadi saya berusaha mendengarkan dengan baik dan mengarahkan untuk ke arah solusi seperti itu. Oke, baiklah. Sudah tercapai berarti Bu Fadlinnya ya keinginan dari coach dan menemukan solusinya. Nah, selanjutnya menurut Bu Fadlin, selain kompetensi mendengarkan aktif, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Fadlin kembangkan pada saat pelaksanaan coaching selanjutnya? Baik, saya ingin memperkaya Bu pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi ingin saya itu bisa bertanya sambil secara santai, namun juga bisa membantu coachi untuk menemukan potensi dalam dirinya seperti itu Bu. Oke, baiklah. Tadi memang sudah terlihat bahwa pertanyaan Bu Fadlin juga sudah mengarah ke pertanyaan berbobot. Berarti untuk selanjutnya nanti ada kompetensi pertanyaan berbobot yang akan Ibu Fadlin gali lagi. Sebenarnya tadi udah terlihat Bu, ada 2 kompetensi yang saya lihat yang udah muncul pada saat pelaksanaan coaching. Pertanyaan dan mendengarkan dengan aktif itu sudah baik Bu Fadlin terapkan. Semangat selalu ya Bu Fadlin dalam pelaksanaan coaching. Terima kasih Bu Fadlin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nurleni dan Bu Risti. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa Bu ya dalam sesi coaching. Perkenalkan, saya Fadlin Hadini sebagai pengamat atas coaching hari ini. Ibu Risti menjadi coach dan Bu Nurleni sebagai coachee. Baik, sebelum kita memulai sesi coaching hari ini, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan Ibu ya kepada Bu Risti. Oke. Bu Risti, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu Fadlin. Alhamdulillah. Jadi untuk coaching hari ini, kompetensi apa Bu yang akan Ibu gali? Saya ingin menggali kehadiran penuh, presence. Nah, itu Bu. Alhamdulillah. Lalu selanjutnya Bu, kira-kira indikator keberhasilan dari coaching hari ini seperti apa Bu? Insya Allah akan berhasil ini Bu. Kita usahakan harus berhasil Bu. Baik Bu, saya yakin coaching kita akan berlangsung dengan lancar. Semangat Ibu Risti dan Ibu Nurleni. Oke, baik Bu Fadlin. Waalaikumsalam Bu Risti. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, bingung Bu sebenarnya. Nah itu Bu Leni. Bu Leni kan tadi udah WA, jadi makanya aku video call ini. Ada apa tuh Bu Leni? Iya, saya mau cerita dan minta pendapat nih sama Bu Risti Bu. Jadi pertemuan kita kali ini mau? Saya mau cerita, ada suatu permasalahan sedikit di kelas saya. Jadi ada salah satu siswa saya itu di kelas, dia tuh anaknya pendiam Bu.
anaknya pendiam, terus nggak banyak ngomong. Tapi kalau misalnya lagi jam istirahat, dia ngobrol sama teman-temannya. Tapi ketika pembelajaran diem, bukan hanya saat pembelajaran saya, semua pembelajaran dia tuh dibilang sama gurunya anak yang pendiam. Nah, padahal Mm-mm. Suaranya boleh nih. Padahal maaf ya Bu, Nggak padahal apa-apa, ini biasa. apa namanya? Padahal anaknya pinter Bu sebenarnya. Anaknya pinter. Terus apa namanya tuh kayak raut wajahnya tuh kayak takut kayak gitu nah Bu. Entah apa takut sama gurunya atau ada permasalahan lain nggak tahu Bu. Saya sekarang mau minta solusi nih Bu rencananya. Menurut Ibu, murid itu tuh kalau di mata Ibu itu berperilaku seperti apa kalau sama Ibu atau ini atau gimana gitu, Bu? Apa Bu Risti tadi gimana? Kalau misal menurut Ibu perilaku anaknya itu kalau sama Ibu ya khususnya itu seperti apa? Atau dia emang bener-bener pendiamnya itu emang diem, tapi kata Ibu tadi pinter ya kalau dalam Iya, pelajaran ya? iya, dia tuh Bu pendiam Bu ya. Tapi kalau Mm-mm. misalnya ditanya, misalnya kita kasih pertanyaan yang langsung nyebut nama dia, bisa dia jawabnya. Kenapa saya tahu dia pintar? Karena setiap ulangan Mm-mm. hasilnya, ulangan tertulis Iya. khususnya hasilnya itu bagus. Hmm, eh, kalau dari Ibu, upaya apa yang pernah yang sudah Ibu lakukan kalau untuk sekarang? Upaya saya tuh baru ini Bu, apa namanya? Baru kayak mancing-mancing dia kalau misalnya lagi ada pertanyaan saya sebut namanya. Jadi menggali dia untuk berani sedikit demi sedikit kayak gitu. Nah dia ini tipikal orangnya yang jarang nunjuk Bu. Jadi kalau misalnya dia Oh, dikasih kesempatan, dia mau dan bisa jawab pertanyaan itu dengan baik. Nah kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya kita mau nyebut nama dia terus kan kayak gitu kan, anak-anak lain kan takutnya tidak kebagian juga kayak gitu nah mm-mm. Bu. Bingung kan kalau mau ke arah Ke dipanggil dia, terus kayak ya gitu nah benar baru benar benar aktif benar kayak gitu benar. kan maksudnya. Heeh. Jadi misalnya upaya itu sudah dilakukan, misalnya tidak berhasil, ada rencana lain nggak Bu? Kira-kira? Oh, atau apa ya? Kayaknya Hmm, kayaknya saya mau apalah itu Bu ya? cek gaya belajarnya lagi Bu ya mungkin ya. Oh Kemarin tuh saya iya, sudah cek, iya saya tuh udah cek bisa-bisa gaya itu Bu. belajar. Mm-mm. Mungkin gaya belajar dia itu eh, pada proses pembelajarannya belum terlalu mengena ke gaya belajar yang sesuai dengan dia kayak gitu. Ah, Jadi benar-benar. nanti saya gali lagi mungkin ada apa namanya media-media atau model-model pembelajaran yang mengarah sesuai dengan gaya belajarnya kayak gitu Bu. Oh, kalau enggak ini aja, Bu, apa ya, pembelajaran yang sudah kita pelajari yang itu nah, Bu, yang ada di modul keberapa itu ya? Ada deh kita yang waktu di Oh Lokakarya ya itu nah. pembelajaran ya menerap pembelajaran diferensiasi Bu Ah, ya. iya, jadi kan Oke bisa, ya. bisa ke anak itu dan anak-anak ibu lainnya juga kan bisa eh, merasakannya kan. Jadi ibu Iya nggak iya terlalu benar-benar. fokus ke dia atau nanti kan yang lain iri kan. Jadi Iya, jadi dengan saya akan itu menerapkan saja. pembelajaran diferensiasi. Iya, dari apa tip gaya belajar yang sudah dicek tadi kan baru masuk ke pembelajaran diferensiasinya, Bu. Berarti Benar-benar itu. mungkin semoga saja ya, Bu, kalau sering-sering melaksanakan pembelajaran diferensi kan kita tuh bisa ngeliat tuh, oh dia di kemauannya di bidang seperti apa, kayak gitu Mhm. kan. Mungkin perlahan-lahan bisa menarik rasa percaya dirinya, kayak gitu, Bu. Benar-benar bagus itu Bu kalau bisa dilakukan. Jadi selain Ibu bisa mendorong anak itu biar ini aktif juga kan, bisa juga dan yang bagusnya itu teman-teman yang lain juga kan tidak terlalu apa ya di dikesampingkan lah kayak gitu Bu Leni. Bagus itu Bu bisa diterapkan. Hmm, Iya, berarti pembelajaran diferensiasi ya, Bu ya. iya itu Terus Bu. mungkin saya ini, Bu, mungkin saya panggil dulu orang tuanya kayak Oh, gitu, itu Bu iya kan. benar itu. Rencana yang lainnya itu Bu ya. Pertama panggil orang Iya, tuanya bisa saya panggil itu Bu. orang tuanya dulu kan. Mm-mm. Misalnya, Ma gimana nih proses pembelajaran si Alia ini di Iya, kalau di rumah kayak rumah. gitu. Misalnya dia belajar dengan
mau model apa, misalnya maksudnya itu misalnya apa lihat video, bagaimana cara dia belajar juga kan kayak itu. Apa mungkin ada anak-anaknya cerita tentang apa, tentang gaya belajar. Mas saya sedang belajar ini loh di sekolah kayak gitu. Mungkin kan saya gali informasi lebih dalam lagi dengan orang tuanya. Terus saya coba tanya juga sama temennya Bu, karena kan kalau pada saat istirahat dia ini ngobrol kayak biasa kayak gitu kan, nggak ada kendala atau nggak ada pendiam kayak gitu. Nah, makanya kan apakah memang tipikal orangnya pendiam, tapi kalau lagi istirahat ya ini kan. Makanya nanti saya coba cari sumber lain Bu ya dari dengan apa nama orang orang tua tua, dan temannya juga. teman sejawat, benar-benar itu Bu. Kapan rencana yang Ibu akan melaksanakan ini Bu? Secepatnya Bu, mudah-mudahan Bu. Mungkin setelah libur puasa ini saya akan apa namanya komunikasi dulu sama temennya, teman sebangkunya atau teman tempat duduk yang dekat dengannya kan, yang sering temannya ngobrol selama istirahat. Terus juga saya juga mau apa namanya komunikasi lebih dengan lanjut orang lagi tua sama ya, orang tuanya kayak gitu Bu, supaya cepat prosesnya kayak gitu, jangan berlarut-larut pada apa namanya zona nyaman bagi dia kayak gitu. Karena sebenarnya dia tuh anak pinter Bu. Sayang kalau misalnya cara mengapresiasi atau cara mengungkapkannya tuh tidak tersalurkan dengan baik kayak gitu ya, Bu. benar-benar Gitu. jadi langkah-langkah yang ingin Ibu lakukan di minggu depan, minggu habis upacara habis puasa ini Bu ya. Yang pertama Ibu Iya, nanya habis dulu puasa ya Bu. ke teman-temannya, terus kedua Teman, oke. komunikasi Oh ya Bu, benar. sama orang tua, terus Ibu juga ingin mencoba pembelajaran diferensiasi tadi ya Bu ya. Iya, Bagus itu Bu. Jadi gimana nih Bu? Perasaan Bu sudah apa gitu setelah ngobrol-ngobrol? sudah senang sih Bu, lega. Alhamdulillah, syukurlah. Artinya sudah tahu langkah-langkah atau cara-cara yang ingin saya lakukan ke depannya kan untuk menemukan solusi. Karena saya bingung sekali Bu. Sayang sekali maksud saya bibit yang baik ini kalau misalnya tidak di apa namanya tidak Tidak digali dijalin. lagi Benar-benar kan itu dengan Bu. baik oleh gurunya. Jadi saya sangat menyayangkan kalau memang ini dibiarkan berlarut-larut. Jadi semoga saja dengan cara yang saya konsultasikan atau sharingkan nama ibu tadi, semoga saja bisa membangkitkan semangat siswa saya tadi. Jangan pemalu lagi ya Bu ya. Iya benar Terima itu. kasih banyak loh Bu Risti sudah ngasih solusinya atau mengarahkan saya. Jadi saya lega, senang, alhamdulillah. Semoga saya bisa menerapkannya Bu ya besok ya. Iya, saya yakin Bu Ila ini pasti bisa. Bu Ila ini kan keren lah, guru keren itu, sudah kreatif. Insya Allah ke Iya. depannya pasti lebih, anak-anak itu pasti bakal keren. Semangat Ibu, insya Allah Iya, besok bisa iya, diterapkan ya. oke. Terima kasih banyak ya Bu Risti atas Iya. waktunya. Maaf mengganggu. Oh tidak. Ini masih jam istirahat juga Bu, belum masuk pelajaran. Oke, Oke. ya baiklah. Ya. Mungkin ya cukup kayaknya Bu ya. Ya Iya, sudah. makasih ya Bu Risti. Iya. Dadah Bu Saya Leni. lega sekali. Sama-sama Bu Leni. Ya Bu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Risti. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat Bu Risti dan Bu Nurul sudah Alhamdulillah. melaksanakan coaching. Sudah berjalan dengan baik. Baik, saya mau ngobrol lagi nih sama Bu Risti. Oke. Gimana Bu Risti? Apa aja yang sudah kita lakukan ya? Gimana dengan indikator yang sudah tadi kita set sama-sama? Apakah sudah tercapai? Sudah, alhamdulillah. Jadi kompetensi inti yang ingin saya capai tadi yaitu kehadiran penuh ya Bu. Di kehadiran penuh ini saya harus bersikap terbuka, sabar dan ingin tahu lebih banyak tentang coach tadi. Dan itu pun sudah saya terapkan. Gitu Bu Fadlin. Baik, alhamdulillah. Saya izin ya Bu ya, Bu Risti boleh ini menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Sangat diperbolehkan. Iya, oke. Tadi selama coaching saya sangat excited seperti itu. Mbak Risti dan Nurleni sangat alurnya sangat lancar. Lalu Ibu Risti berusaha untuk menghadirkan kehadiran penuh Bu ya, dengan memperhatikan memperhatikan wajah Bu Nurleni, lalu memberikan respon-respon serta gesture yang mendukung seperti itu.
untuk memancing Koci untuk menjelaskan dan menggali potensi dirinya seperti itu. Lalu selanjutnya, Ibu juga selain memunculkan kehadiran penuh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga ke arah ke pertanyaan yang berbobot dan itu sangat baik untuk kita terapkan dalam proses coaching. Nah, itu saja yang mau saya sampaikan. Satu pertanyaan terakhir nih, Bu. Menurut Ibu Risti, apa yang mau Ibu tingkatkan ke depannya dalam proses coaching? Yang pasti ini Bu, menyiapkan pertanyaan yang lebih berbobot gitu. Kayaknya bakal ke depannya mungkin pertanyaannya akan lebih gimana ya? Mungkin yang lebih berbobot lagi kayaknya Bu ke depannya. Itu sih yang ingin saya kembangkan. Menyiapkan pertanyaan berbobot. Baik, memang kita selalu berusaha untuk yang terbaik, Bu ya. Kita Benar. berusaha menggali diri kita, potensi diri kita. Saya sangat sepakat dengan Bu Risti. Baik, terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat berdampak baik untuk diri kita dan lingkungan di sekolah kita. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal Terima kasih. alamin. Saya akhiri dengan salam ya Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Leni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Risti, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu Leni ya. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Leni kembangkan di coaching kali ini? Oke, baiklah Bu Risti, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik coaching sama teman saya yaitu Bu Fadlin. Nah, adapun kompetensi yang ingin saya tonjolkan atau yang ingin saya angkat pada permasalahan ini yaitu pertanyaan berbobot Bu. Jadi saya ingin memberikan pertanyaan berbobot untuk menemukan solusi dari permasalahan coaching saya ini. Masya Allah, itu kompetensi inti yang sangat keren Bu Leni. Iya. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang ingin saya observasi itu untuk apa ya, membuat coach itu merasa bahwa dia itu sharing secara santai tanpa menemukan tanpa mengingat permasalahan yang dialaminya kayak gitu Bu. Jadi setiap permasalahan tuh pasti ada solusinya. Pasti itu Bu Leni. Oke, terus indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Leni apa tuh? Indikatornya ketika coach sudah merasa bahwa solusi yang dialami itu ada solusinya. Permasalahan yang ia alami itu ada solusinya kayak gitu Bu. Jadi dia sudah tahu langkah-langkah penyelesaiannya, dia sudah tahu cara pelaksanaannya, dia sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul itu. Oke. Jadi itu mungkin itu saja pertanyaan dari saya Bu. Silakan dilanjutkan coachingnya. Insya Allah kompetensi inti yang ingin Ibu capai bakal terwujud di coaching kali ini. Oke, terima kasih Bu Leni. Silakan lanjut ya dengan terima kasih Bu Risti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Fadlin. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Leni. Aduh lagi pusing nih saya Bu. Oh, ada apa Bu? Pusing Bu? Coba cerita sama saya Bu. Gini Bu, ini ada temen saya Bu di kelas lain seperti itu. Beliau itu guru baru. Jadi memang saya perhatikan inisiatifnya itu rendah sekali Bu. Jadi kadang kalau kita lagi ada diskusi itu, aduh, makanya saya mau curhat lah sama Ibu gimana nih Bu, ngadepinnya Bu. Oke, jadi Bu Fadlin sekarang lagi ada pikiran atau permasalahan nih. Nah katanya ada teman sejawat ya Bu Fadlin ya, yang Ibu Fadlin rasa itu kurang inisiatif kalau misalnya ada pertemuan atau ada diskusi. Jadi dari permasalahan ini dan dari pertemuan kali ini, apa yang ingin Bu Fadlin inginkan atau harapkan dari pertemuan kita ini? Saya harap
bisa ada solusi gitu, Bu, bagaimana saya bisa, menghadapi keadaan ini, Bu? Oke, semoga ada solusinya Bu Fadlin ya. Semoga ada Iya, Bu. solusinya dari permasalahan ini. Nah, dari yang saya dengar tadi kan itu tentang teman sejawat Bu Fadlin ya. Kira-kira sejauh apa sih Bu Fadlin mengenal teman sejawat Ibu Fadlin ini? Mmm, Sudah mhm, seberapa lama mungkin Bu? baru sekitar 1 bulan, Bu. Jadi memang saya juga, baru kenal juga, Bu. Jadi menurut saya, harusnya bisa lebih baik gitu kalau lagi ada, kerja sama. Jadi saya tuh nggak nyaman, Bu, kalau ada kegiatan yang barengan sama beliau gitu. Oh begitu. Jadi Bu Fadlin merasa ada yang kurang klop lah kayak gitu ya sama beliau ya Bu Fadlin ya. Oh, ternyata baru baru juga ya Bu ya gurunya ya baru 1 bulan ya Bu ya berkomunikasi dan berkolaborasi di sekolah. Guru Iya, baru ya termasuk berarti Bu mhm, ya. mhm. Oke, baiklah Bu. Eh, dari waktu 1 bulan ini sudah ada belum kira-kira rencana Bu Fadlin atau upaya yang sudah dilakukan Bu Fadlin nih? Wah, temannya ini kan agak kurang inisiatif nih. Ada nggak misalnya yang ingin Bu Fadlin lakukan atau yang sudah dilakukan sejauh 1 bulan ini? Jadi saya sudah coba, Bu, untuk, mengajak, beliau untuk ngobrol misalnya, apa yang Mm-mm. gimana keadaan di sekolah ini gitu, beliau nyaman atau enggak. Jadi saya, batasnya sebatas itu, Bu. Mungkin nanti rencana saya itu untuk, tanya ngobrol lagi kali, Bu, ya. Mungkin ada Oke. sesuatu yang tidak cocok atau mungkin sayanya yang terlalu maunya beliau inisiatif, mungkin dia takut salah kali, Bu, ya. Jadi Iya. maunya dibimbing mungkin, Bu. Tapi kitanya Oke. mikir harusnya sudah ngerti sendiri, Bu. Kayaknya Eh, mungkin harus saya iya. arahin gitu ya atau tanya-tanya gitu, Bu. Gitu kayak Oh, sih. jadi baru sebatas ngobrol dulu Bu, ya, ngobrol santai sambil perkenalan mungkin Bu ya, biar sambil apa namanya tahu sih karakternya. Oh, apakah mungkin karakternya seperti ini ataukah mungkin memang ada yang belum dirasanya nyaman mungkin kayak gitu Bu ya, baru sebatas ngobrol. Nah, kira-kira sekarang nih kan udah dilaksanakan nih ngobrol sama beliau. Ada lagi nggak kira-kira cara yang akan Bu Fadlin tempuh dalam jangka pendek ini kayak gitu kepada teman Bu Eee, Fadlin? Mungkin saya mau ngomong sama ini sih, Bu, kayak, kalau di sekolah itu ada koordinator, Bu. Jadi maksudnya Hmm. biar diajak kumpul seperti itu, Bu. Mungkin ada arahan gitu, Bu. Hmm. Atau mungkin semacam coaching bisa nggak, Bu, ya? Jadi Oh iya ya benar-benar itu Bu bisa Bu, bisa dilaksanakan praktek coaching sesuai modul yang kita pelajari kemarin Bu ya. Ya benar iya Bu itu usulnya sepertinya bagus Bu. bisa ke arah itu. Memang kan kayaknya Iya. beliau itu juga mungkin ada masalah juga, mungkin ada nggak nyamannya. Jadi, mungkin tadi Bu, saya setelah ngobrol sama Ibu ini kepikiran kok nggak diajak coaching aja. Mungkin kalau nggak sama saya atau orang yang lebih, Iya. apa, lebih yang ada peran gitu Bu ya, saya kan guru Bu ya. Mungkin ada saya sampaikan ke siapa gitu biar beliau dapat arahan juga gitu, Bu, heeh. Mungkin ke arah Heeh, itu. jadi langkah selanjutnya setelah ngobrol santai sama teman sejawat tadi, Bu Fadlin ingin mengadakan coaching ya Bu ya, coaching. Tapi sepertinya saya melihat nih ada hambatan nih dari pelaksanaan coaching ini. Kira-kira hambatan yang mungkin akan muncul pada saat Bu Fadlin melaksanakan coaching itu apa misalnya? Ada nggak Mungkin, kira-kira hambatannya untuk ngajak dia ini coaching nih? Ada nggak kira-kira? mungkin waktu kalau mungkin, Bu, ya. Ini kan, padat, Bu, mau mengejar materi gitu. Jadi mungkin saya agak terhambat dengan waktu, kemungkinan sih akan mengambil waktu jam-jam setelah anak pulang
lalu saya Mm-mm. uh, arahkan atau saya tanya dulu jadwal kosongnya, baik teman saya itu ataupun arahnya akan coaching gitu, memberikan Iya, iya. coachingnya gitu Bu. Mungkin lebih ke waktu sih Bu, karena lagi padat banget ini Bu. Jadwal kita. Iya, oke. Berarti permasalahannya waktu ya, Bu ya, untuk pelaksanaan coaching. Itu saran yang luar biasa atau solusi yang luar biasa itu loh, Bu, kalau pelaksanaan coaching. Karena setelah kita ketahui kan bahwa coaching itu kan adalah proses untuk menemukan solusi ya, Bu ya. Sharing luar biasa sekali Bu Fadlin solusinya coaching ya, sesuai dengan modul yang kita pelajari kemarin bahwa coaching itu adalah menemukan solusi bersama teman kita melalui alur Tirta ya Bu ya. Yang telah kita ketahui sendiri kan alur Tirta pada modul-modul sebelumnya. Pada modul ini yang kita pelajari Bu ya. Nah luar biasa sekali pada saat pelaksanaan itu ada hambatan kata Bu Fadlin tadi kan ada waktu. Nah kira-kira dari hambatan itu ada nggak orang lain yang bisa membantu Bu Fadlin atau yang mendukung proses coaching itulah supaya biar berjalan dengan lancar dan sukses. Ada nggak kira-kira orang lain yang berperan di bidang ini? Menurut Menurut Bu saya Fadli. Bu, ya menurut saya yang berperan itu rekan sejawat Bu ya. Rekan sejawat karena kan kita itu bukan sendirian di sekolah Bu ya. Siapa tahu Hmm. dari rekan sejawat tadi bisa memberikan coach, rekan yang lebih senior gitu Bu. Saya juga kan masih baru juga. Mungkin ada rekan lain yang bisa memberikan arahan Hmm. itu ke beliau. Lalu kepala sekolah mungkin Bu. Saya khawatir Bu kalau kepala sekolah udah tahu cerita ini mungkin jadinya bukan khawatir Bu ya, pasti oh ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki, mungkin jadi idenya kepala sekolah juga. Jadi memang peran teman sama kepala sekolah Bu menurut saya yang penting itu Bu. Oke, berarti dalam pelaksanaan coaching ini yang berperan membantu pelaksanaan coaching Bu Fadli nanti adalah kepala sekolah dan teman sejawat. Ya, karena kita tidak bisa Bu ya apa namanya tidak melibatkan atasan kita dalam semua proses pembelajaran ini. Bagus sekali loh Bu Fadlin itu proses coachingnya bisa kita terapkan. Jadi semoga temannya tadi kan terbuka lah pikirannya atau mengungkapkan apa sih kira-kira kendalanya, apa sih kira-kira emosi mungkin dipendamnya selama ini dan mungkin dia tahu solusi selanjutnya kan bagus sekali Bu. Jadi jangan sampai berlarut-larut dia diam dan membisu ya Bu ya. Nah, semoga dengan proses pelaksanaan Bu Fadlin ini teknik coaching ini itu bisa meningkatkan kreativitas dia. Jadi dia lebih berani, dia juga lebih inisiatif Bu ya, seperti yang Ibu Fadlin harapkan tadi. Nah, kira-kira menurut Bu Fadlin, kapan nih rencananya mau melaksanakan proses-proses ini dan apa sih langkah-langkah awalnya kira-kira Bu? Uh, Sepertinya Bu mulai minggu depan Bu ya, nunggu minggu depan dulu karena ini masih libur juga. Lalu langkah yang akan saya lakukan, pertama saya akan menyampaikan dulu ke koordinator rencana ini, lalu dari arahan beliau mungkin nanti diarahkan ke kepala sekolah gitu Bu, atau Ya, pembuatan jadwal kapan dilakukan coaching. Nah, itu Bu yang langkah yang akan saya lakukan dalam oke. waktu dekat. Jadi Bu Fadlin mau melaksanakannya pada saat masuk sekolah nanti Bu ya setelah libur awal puasa ini. Terus Bu Fadlin juga mau berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Bagaimana sih pendapatnya tentang pelaksanaan coaching ini kan? Karena ditemukan ada permasalahan yang di awal tadi ya Bu ya yang telah kita bahas. Terus Bu Fadlin juga mau berkoordinasi sama teman sejawat juga minta pendapat bagaimana caranya biar pas pelaksanaan coachingnya. Jadi biar temannya juga merasa tidak, wah kok aku kayak gini, kayak gitu ya Bu ya. Betul, betul, Luar biasa betul. sekali Bu Fadlin, itu solusi yang baik ya, solusi yang cerdas menurut saya. Kita membantu dia keluar dari rasa, mungkin rasa minder atau rasa malunya dengan cara yang elegan. Luar biasa Bu Fadlin solusinya Bu Fadlin. Nah, sekarang setelah menemukan solusinya tadi nih kan,
dari Bu Fadlin sendiri yang mengeluarkan solusinya, solusi yang brilian sekali menurut saya ya, dan tahap-tahapannya juga jelas dan berkoordinasi dengan baik kepada atasan juga dan teman sejawat. Nah, menurut Bu Fadlin, kira-kira berhasil nggak proses coaching ini? Kalau dengan pelaksanaan tahap-tahapnya Ibu Fadlin jelaskan tadi. Nah, saya merasa bersyukur Bu ya pertemuan kali ini. Jadi kan saya datangnya pusing. Tapi setelah ngobrol sama Ibu dan saya tuh inget-inget tuh benar ya arah bisa kita solusinya itu ya dari coaching tadi Bu salah satunya gitu. Jadi saya sangat bersyukur dan merasa lega Bu. Hari ini saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi seperti itu. Terima kasih Bu Nurleni. Ya, benar, alhamdulillah luar biasa Bu ya. Ternyata dengan proses diskusi kita, sharing kita nih, kita menemukan solusinya ya Bu ya. Semoga Bu Fadlin nanti bisa melaksanakan proses coaching ini dengan baik pada teman sejawatnya dan bisa berkoordinasi juga dengan atasan dengan lancar ya Bu ya. Saya doakan dan saya ingin dengar kabar baiknya nih, gimana kelanjutannya atau progres teman sejawat Bu Fadlin untuk kedepannya. Oke, terima kasih ya Bu Fadlin ya sudah mau sharing. Saya yakin Bu Fadlin pasti bisa, pasti lancar melaksanakannya karena saya yakin dengan kolaborasi dan dengan koordinasi yang pas itu luar biasa hasilnya nanti. Semangat selalu Bu Fadlin ya. Terima kasih Bu Nurleni sudah mendengarkan dan mengarahkan saya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Fadlin. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Risti. Sudah coaching tadi ya. Menurut Ibu indikator yang ingin Ibu capai tadi gimana tuh? Udah tercapai belum saat coaching tadi? Alhamdulillah Bu, pada saat pelaksanaan coaching tadi, saya sudah mencatat poin-poin pertanyaan yang ingin saya ajukan dari permasalahan ini, dan terlihat bahwa bobot-bobot penilaian atau pertanyaan yang saya siapkan itu sudah pas dengan solusi dan permasalahan coaching saya. Oke, benar-benar. Nah, ini dari hasil catatan observasi saya ya. Bu Leni tadi ingin mencapai pertanyaan berbobot. Menurut saya itu udah sangat-sangat berbobot itu Bu Leni. Karena Bu Leni tadi udah berhasil mendengarkan secara aktif, terus menggunakan kata-kata kunci yang ingin ditanyakan ke Bu Fadlin, terus membantu coach untuk membuat coach itu mengingat, merenung, dan menemukan solusinya sendiri. Terus juga Bu Leni juga udah berusaha bersikap terbuka. Terus pertanyaan-pertanyaan itu pun dimunculkan di momen yang tepat. Itu menurut saya Bu, menurut hasil observasi saya. Oke. Terima kasih Bu Risti komentarnya. Alhamdulillah ya. Terus yang terakhir nih, pertanyaan terakhir, kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh Bu. Saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Jadi saya itu fokus dan memang hadir pada saat coach itu mengeluarkan permasalahannya itu. Dan sama-sama mencari solusinya. Semoga itu akan tercapai di ini Bu, momen aksi nyatanya nanti. Oke, baiklah Bu. Mungkin cukup sekian coaching kali ini. Terima kasih untuk Bu Nurleni yang sebagai coach dan Bu Fadlin menjadi coachingnya. Oke, terima kasih Bu Risti ya. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.